Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ridha Allah Ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li syafaati al-Qur'anil azim wa li karamati awliyaillah wa li karamati ulama'il azhar wa li karamati masyayikhina wa karamati masyayikhina fil Qur'an la hadratina fil musafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa ashabihi wa sahbihi badrin al muhajirin wa radhiyallahu anhum ajma'in wa jami'i asma'in wa nabiyyi mursalin wal azmi min ar-rusul jami'il malaikatil muqarrabin wa sa'iril malaikati ajma'in alaihi wassalatu wassalam. ثم حضرة جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والصالحين والمؤلفين رضي الله عنهم جدودنا وجداتنا وأبائنا وأمهاتنا إخواننا وأخواتنا وأساتذتنا وأصدقائنا وأقربائنا ومشايخنا ومشايخنا تلاميذنا وجميع من لهم علينا وجميع موتانا وجميع قبورنا ولجميع التلاميذ والطلبة والأساتذة في هذا المعهد ولجميع مؤسسيه ولجميع مشايخنا ومشايخنا في القرآن شيخنا موسى سامي كالجسن علي ولجميع مشايخنا في الطريق الصيف سيدي سمبور الصيف لكرم علي شهر السنة شهر شمس القدر الجلالي ولمعرف هذا الكتاب يا إمام محمد ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمصابين في بلدنا إندونيسيا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة تغمدنا الله وإياهم أجمعين ولجميع مرضى المسلمين موتى المسلمين غفر الله لنا وله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما آمين آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. يا أم القوم أكثرهم قرآنا. يا أم ngimami al-qauma ing kaum sapa aktsaruhum sapa sing imami aktsaruhum wong kang paling akeh saking kaum sapa aktsaruhum wong kang paling akeh to sak akeh-akeh kaum apane Qur'ane yang paling berhak menjadi imam di sebuah kaum adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ini bab ini menjelaskan tentang orang yang paling berhak menjadi imam. Al-haditsus tsani asyar. Hadis ke-12 an Abi Mas'udin dan riwayatake saking Abi Mas'ud Al-Ansari kang bangsa Ansar radhiyallahu an qala dawu sapa Sayyidina Abi Mas'ud qala dawu sapa Rasulullah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya ummu ngimami al qauma ing kaum sapa aqra'uhum wong kang paling ahli qiraat saking kaum wong kang paling ahli qiraat atau paling ahli maca saking kaum maca apa li kitabillahi maring kitabe Allah. Fa in kanu mongko lamun ana sapa kaum fil qiraati ing dalem bacaan ing dalem qiraat fil qiraati ing dalem bacaan ana iku sawaan padha
ya fa'alamuhum mongko wong kang luwih alime kaum alim bisunnati kelawan sunnah. Fa ing kanu mongko lamun ana sapa kaum ana iku fa ing kanu mongko lamun ana sapa kaum fis sunnati ing dalam sunnah ana iku sawaan padha ya fa aqdamuhum mongko luweh dhisik-dhisike kaum apane hijrotan hijroe. Terus fa ingkanu mongko lamun ana sapa kaum fil hijrati ing dalam hijrahe iku sawaan padha ya fa aqdamuhum mongko wong kang luweh dhisikane kaum apane silman mlebu Islam. Terus wala ya ummanna lan aja ngimami temenan sapa ar-rajulu wong lanang ngimami ar-rajula ing wong lanang liya fi sultanihi kang tetep ing dalam kekuasaane ar-rajula wala yaq'ud lan aja lungguh sapa ar-rajulu fi baitihi ing dalam omahe ar-rajula. Yang kedua itu ar-rajulu berarti yang pertama, ar-rajula berarti yang kedua. Wala yaqamud lan aja lungguh sapa ar-rajulu fi baitihi ing dalam omahe ar-rajula ala takrimatihi ing atase lemeke ar-rajula atau kasure utawa kursine ar-rajula, pokoke khusus tempat khususnya ar-rajula illa bi idnihi kejaba kelawan izine ar-rajula kalau kejaba kelawan izine ar-rajula. Hadis ini hadis sahih yang ditulis oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Sahih Imam Muslim. Saya jelaskan. Bab ini menjelaskan tentang orang-orang yang mana sih orang yang paling berhak menjadi imam di sebuah kaum, di sebuah komunitas. Hadis ke-12 ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling berhak untuk menjadi imam, yang paling pertama nomor 1 adalah orang yang paling pinter bacaan Qur'annya, paling istilahnya paling fasih, paling pinter bacaannya, paling fasih, makharijul hurufnya, tajwidnya juga pas. Itulah yang paling diutamakan untuk menjadi imam. Makanya ketika di zamannya Rasul itu
sahabat pertama yang ditunjuk Rasul sebagai imam adalah Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar itu paling aqra'um li kitabillah, paling fasih bacaannya, kemudian orang yang paling ngerti tentang qiraat Al-Qur'an. Kemudian gimana kalau di antara ada kaum itu ada dua orang yang sama bacaannya, misalkan sama-sama fasihnya, sama-sama bagusnya bacaannya, sama-sama tajwidnya sama-sama bagus, kemudian hafalannya juga sama-sama banyak, maka yang lebih didahulukan adalah fa'a'lamuhum bis sunnah, yang paling alim, paling ngerti masalah sunnah. Sunnah di sini maksudnya bukan hukum sunnah itu, tapi sunnah di sini maksudnya adalah ucapan, perbuatan, ketetapan, dan juga kebiasaan dari Rasulullah SAW. Siapa yang paling ngerti, paling alim tentang masalah sunnah, itulah yang didahulukan. Meskipun dua-duanya sama-sama ahli qiraat, sama-sama ahli Quran, sama-sama fasih bacaannya. Yang didahulukan adalah yang lebih alim, lebih ngerti masalah sunnah. Kalau dua-duanya sama-sama alimnya dalam hal sunnah, dalam masalah sunnah, terus gimana? Fa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan. Maka yang lebih didahulukan adalah yang lebih dahulu hijrahnya. Dulu kan zamannya Nabi hidup di Madinah, itu banyak sahabat Nabi yang berasal dari Mekah, namanya apa? Muhajirin, orang-orang yang hijrah. Ketika dua-duanya sama qiraatnya, sama bagus fasihnya, sama alim sunnahnya, terus yang didahulukan yang mana? Yang paling dahulu hijrah ke Madinah. Maka ini Sayyidina Abu Bakar juga termasuk di dalamnya, karena Sayyidina Abu Bakar itu hijrah paling dulu bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau hijrahnya juga bareng, fa in kanu fil hijrati sawa, terus gimana? Fa aqdamuhum silman. Maka yang didahulukan adalah orang yang paling dulu masuk Islamnya. Siapa yang lebih dulu masuk Islamnya, itu yang didahulukan untuk menjadi imam. Nah, Sayyidina Abu Bakar juga masuk di sini. Sayyidina Abu Bakar itu termasuk orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Nah, itu juga masuk. Makanya aqra'uhum masuk Sayyidina Abu Bakar. Kemudian alamuhum bisunnah masuk. Aqdamuhum hijratan masuk. Terus aqdamuhum silman juga masuk. Makanya semuanya ini keempat-empatnya masuk dalam diri Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu yang ditunjuk sebagai imam pengganti Rasulullah SAW pertama kali itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Nah, kalau di sini gimana? Ya kalau di sini tentu untuk mengukur siapa yang paling bagus bacaannya, siapa yang paling banyak hafalannya, itu kan siapa yang paling ngerti sunnah, itu kan beda-beda. Ada yang banyak hafalannya, ada yang bagus bacaannya, ada yang paling ngerti sunnah. Jadinya kalau di sini menurut ini poin yang selanjutnya kelima, terserah sultannya, terserah siapa yang menjadi pengurus di sini, itu yang berhak menunjuk. Mau ditunjuk mau dijadwal itu terserah. Ada di sini wala ya umman ar-rajula fi sultanihi. Jangan sampai ada seorang laki-laki, maksudnya ini tamu, laki-laki dari luar kota, dari luar daerah, kemudian dia mentang-mentang aqra'uhum li kitabillah, mentang-mentang ahli dalam masalah qiraah, ahli masalah Quran, padahal ini orang asing. Mentang-mentang ahli, terus di masjid
di luar kota, ada yang komat, dia langsung maju, tanteng, langsung maju jadi imam. Itu nggak boleh karena apa ini? Wala ya umman ar-rajulu ar-rajula fi sultani. Nggak boleh ada laki-laki asing dari jauh dari luar kota, meskipun dia ahli, itu mengimami seorang laki-laki yang laki-laki kedua ini berada di dalam kekuasaannya. Misalkan saya jadi tuan rumah di sini, rumah saya di sini, kemudian saya biasa jadi imam di sini. Tokoh-tokoh ada orang dari jauh, misalkan Sasan dari jauh, dari Jawa Tengah, dari Solo, datang ke sini, baru pertama di sini, dan sudah dikomati, Hasan langsung maju ke depan, mentang-mentang ahli. Itu enggak boleh karena apa? Di situ sudah ada sultannya. Siapa yang berkuasa di situ, siapa yang biasa jadi imam di situ, itu sudah ditentukan. Jadi Hasan ini yang baru datang, enggak boleh langsung maju ke depan ngimami orang-orang penduduk tuan rumah, penduduk yang mukim di sini, enggak boleh. Karena apa? Yang paling berhak menjadi imam di sini adalah yang berkuasa di sini. Kalau di sini berarti pengurusnya, musyrifnya itu yang berkuasa. Nanti terserah tuan rumah ini mau nunjuk siapa ya terserah. Misalkan ditunjuk atau dijadwal ya terserah. Karena ini sudah berada dalam kekuasaan. Jangan sampai tamu mengimami tuan rumah kecuali setelah ditunjuk oleh tuan rumahnya. Kalau sudah ditunjuk, monggo jenengan ini dianggap lebih pintar, lebih alim, lebih ahli Quran, lebih ahli qiraat. Monggo jenengan. Itu baru boleh. Nah, ini belum dipersilakan, muadzin sudah qomat langsung maju. Siapa yang nunjuk dia gitu? Ini orang nggak dikenal kok, moro-moro langsung maju. Begitu juga sebagai ada yang sebagai pemimpin, ada yang menganggap ar-rajul fi sultani adalah pemimpin. Misalkan di sini ada masjid, kemudian ada lurahnya jamaah di sini, kemudian yang lain jamaah warga biasa. Itu yang paling berhak menjadi imam adalah pemimpinnya. Misalkan lurahnya, itu yang paling berhak maju menjadi imam. Kecuali kalau lurahnya sudah menunjuk, oh ini saya tunjuk imam tetap di masjid ini, tunjuk, itu berarti yang paling berhak ya imam tetapnya itu. Karena yang berkuasa di situ adalah lurahnya. Atau kalau ada bupatinya ya bupati, ada gubernurnya gubernur, ada presidennya ya paling berhak menjadi imam adalah presidennya, karena presiden itu pemimpin tertinggi dalam sebuah negara. Kecuali kalau presidennya, oh iya monggo. Ini yang lebih ahli ini itu boleh baru maju. Makanya disunahkan ketika ada ini pemimpin siapapun itu datang ke masjid, itu disunahkan dia diajukan sebagai imam. Kecuali kalau pemimpinnya nolak, itu berarti ya udah imam tetapnya yang maju. Kalau pemimpinnya ahli dalam Quran, itu justru itu yang paling diutamakan untuk menjadi imam. Makanya di sini yang paling utama jadi imam adalah pengurus pondok atau musyrif. Kalau musyrif sudah menunjuk, menjadwal, berarti yang paling utama jadi imam adalah imam yang sudah terjadwal, karena itu atas instruksi dari musyrif yang punya wewenang di sini. Kemudian wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biidnih. Dan jangan sampai seorang tamu itu duduk di tempatnya tuan rumah. Misalkan tuan rumah itu sudah menyediakan kursi khusus tuan rumah, atau kalau duduk di bawah ada bantal karpet khusus tuan rumah. Jangan sampai kalau kalian masuk sebagai tamu, assalamualaikum, langsung masuk. Dia monggo masuk, langsung masuk,
Begitu masuk langsung duduk di kursinya, di karpetnya atau di bantalnya. Tuan rumah harus langsung, oh ini paling bagus, harus duduk di situ aja. Nggak boleh seperti itu. Kita harus duduk sesuai tempat yang dipersilahkan oleh tuan rumah. Jangan sampai menduduki tempatnya, tempat khususnya tuan rumah. Makanya ini adalah adab-adab ketika kita bertamu ke rumah seseorang maupun ke kampungnya orang lain, kita harus menjaga adab-adab. Termasuk ketika kita nanti suatu saat udah lulus, misalkan lulus dari pondok, udah lulus kan, wisuda, hafid 30 juz, pulang ke kampung dilihat, iki imame wis tuwa, suarane gak genah, lola lali misalnya, terus bacaane gak fasih plus, mentang-mentang kamu pulang dari pondok sudah hafal 30 juz. Ya udah saya aja yang jadi imam. Enggak boleh seperti itu. Kamu itu ketika baru pulang dari pondok di kampungmu sendiri, meskipun itu kampungmu sendiri, itu dianggap sebagai orang baru. Jadi istilahnya tamu, tapi tamu ini tamu tidak tetap. Nanti lama-lama juga jadi mukimin, jadi tuan rumah. Jadi meskipun baru pulang pondok, sudah wisuda, hafid 30 juz, ketika masuk ke suatu masjid atau mushola, melihat imamnya kok kira-kira ini kok kurang pas ya, kurang fasih, itu kamu enggak berhak untuk langsung maju jadi imam. Tunggu dulu, kamu jadi makmum dulu. Sebelum jadi imam kan harus jadi makmum dulu. Jadi tunggu dulu, kita adaptasi dengan lingkungan, kemudian melihat kondisi situasi sekitar, kemudian kita baru mungkin memberi masukan kepada pengurusnya, kepada pengurus takmirnya, kepada imamnya, kita beri masukan. Nanti lama-lama kalau kamu sudah dianggap mampu, terus ditetapkan, ditunjuk sebagai imam, kamu baru maju. Jangan baru pulang dari pondok mentang-mentang sudah hafal Quran, begitu lihat imam gak becus. Jangan begitu. Itu namanya kita tidak beradab. Jadi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini harus kita terapkan. Jadi tadi poinnya, yang paling utama jadi imam itu yang paling ahli qiraatul Quran, ahli kitabullah. Kemudian yang kedua, kalau sama-sama ahli kitabullah, kedua yang paling alim sunnah, ketiga yang paling dahulu hijrahnya, keempat yang paling dahulu masuk Islamnya. Dan jangan sampai mendahului tuan rumah atau seseorang yang berkuasa di lingkungan tersebut untuk menjadi imam. Kita harus menunggu kapan giliran kita nanti ketika kita dipercaya, ditunjuk dan dianggap mampu untuk menjadi imam. Jangan mentang-mentang, oh aku ini loh sudah hafal Quran ya, gitu. Kita tetap harus menjaga adab dan etika sesuai dengan yang diterapkan di masyarakat setempat. Dalam usul fikih itu ada namanya, dalam qawaid fikih itu ada namanya al-adah muhakkamah. Adat, hukum adat yang tidak bertentangan dengan syariat itu bisa menjadi hukum syariat. Namanya al-adah muhakkamah, adat setempat. Meskipun itu enggak ada di Quran, enggak ada di hadis, tapi selama itu enggak bertentangan dengan syariat, dengan hukum yang ada di Quran dan hadis, itu bisa dijadikan, diangkat sebagai hukum syariat juga. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah. Akhirnya bacaan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum, billahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.